Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, atau berada di Jumat pertama di tahun 2024 Miladiyah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan ketakwaan ini merupakan pesan penting dan bahkan perkara yang wajib, bagian daripada rukun khutbah yang mesti disampaikan oleh setiap khatib dalam kesempatan khutbahnya. Pesan takwa ini pula, sebagaimana tadi khatib sampaikan di muqaddimah atau permulaan khutbah ini, di mana khatib mengutip kutipan ayat Al-Quran ayat ke-18 surah Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan, melihat, nafsun setiap jiwa, ma terhadap apa saja, qaddamat lighad yang telah dikerjakan untuk esok hari. Berarti ini adalah bagian dari muhasabah, mengevaluasi diri apa yang telah kita kerjakan di masa-masa sebelum ini, terutama dalam momentum pergantian tahun lalu. Kita sudah melakukan introspeksi dan evaluasi diri. Apa yang harus kita kerjakan untuk esok hari inilah yang kemudian menjadi resolusi, menjadi ketetapan hati untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan diri. Apa yang dimaksud dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah mengerjakan apa yang kita akan pertanggungjawabkan di esok hari. Esok hari atau ghad di sini adalah hari kiamat.
Orang yang cerdas, kata Nabi, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu, mampu menundukkan nafsu atau jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Apa yang akan kita bawa pulang nanti ke kampung akhirat, maka inilah yang harus kita evaluasi diri. Dan setiap pergantian waktu, tahun apapun itu, waktu kapanpun, itu harus menjadi sebagai resolusi. Tidak harus menunggu pada setiap pergantian tahun. Setiap waktu adalah momentum kita untuk memperbaiki diri. Bukan sekedar resolusi, tapi diingatkan lagi oleh Allah dalam ayat 18 ini, wattaqullah. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya setiap resolusi yang kita lakukan harus didasari dengan takwa kepada Allah. Bahkan tentang resolusi kemantapan hati ini juga sejalan dengan ayat Al-Quran, kutipan ayat 159 surah Ali Imran. Fa idza azamta, maka apabila kamu telah berketetapan hati, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Maka resolusi, perbaikan-perbaikan diri dan amal-amal kebaikan yang akan kita kerjakan harus dilandasi dengan tawakal dan ketakwaan, serta dengan dasar iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar resolusi, tapi dilanjutkan dengan berupa konsistensi, istiqamah, keberlanjutan. Karena di penutup ayat ke-18 surah Al-Hasyr ini Allah mengingatkan, innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengawasi, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ingat, ta'malun di sini menggunakan fi'lun mudhari', zaman hal dan mustakbal, now and future. Artinya amal kebaikan, ketakwaan tersebut harus berkelanjutan, tidak saja hari ini tapi juga sampai nanti kita tutup usia, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan amal kebajikan, amal ketaatan, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai terakhir, hadirin rahimakumullah, setiap pergantian waktu harus menjadi kesempatan baik kita untuk memperbaiki diri. Hari ini mungkin kita seakan diberikan penambahan angka kehidupan, angka umur, tapi sejatinya kesempatan hidup tersebut semakin berkurang. Maka dari itu kita diingatkan, wal asri, demi masa. Allah bersumpah menyebut satu objek, melainkan objek itu sangat penting kita perhatikan. Artinya yang merugi adalah orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yang tidak bisa memaksimalkan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi illa, kata Allah, kecuali, artinya orang yang tidak merugi ada. Siapa yang tidak merugi? Yang kecuali itu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, di mana waktu-waktu tersebut dia gunakan dengan dasar iman, tidak berhenti iman, wa amilus salihat, dia juga beramal saleh. Iman sebagai bentuk perwujudan keimanan itu, dia beramal saleh. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dia membangun relasi positif, hubungan yang baik dengan sesama, dengan saling menasehati. Tawassaw bil haqq, saling menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ingatlah hadirin, ketika ada orang lain yang mengingatkan kepada kita tentang urusan akhirat, urusan kebaikan,
yakinlah bahwa orang itu tidak sekedar di dunia saja ingin bertetangga dengan kita, tapi mereka juga ingin bertetangga, bersaudara dengan kita juga di akhirat. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mewujudkan cita-cita dan ketetapan yang positif, dan memudahkan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.